kemerdekaan jiwa dan roh, menyembuhkan luka batin. Ya, saudara, dan ini penting sekali. Ya, saudara, mari kita akan baca bersama. Kemerdekaan jiwa dan roh menyembuhkan luka batin saya. Ya, saudara, ternyata ini merupakan antitesa, merupakan sesuatu yang kosok balinya. Ya, kalau luka batinku sembuh, aku merdeka. Tidak, tapi merdeka dulu. Katakan merdeka dulu. Baru luka batin, luka hati disembuhkan. Ya, jadi kemerdekaan ini adalah sesuatu hal yang paling penting, saudara. Jadi bayangkan kalau saya diikat oleh dosa, saudara diikat oleh kuasa kegelapan, hobi-hobi yang dosa, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Saudara, bagaimana kita bisa menyembuhkan luka batin? Ya, itu kan tidak mungkin. Kita semakin parah, semakin abses, itu luka. Ya, saudara, itu sebab semua ikatan-ikatan, semua belenggu, semua perbudakan harus dimerdekakan lebih dulu. Kalau kita dimerdekakan, maka kita akan bisa memiliki suatu kuasa. Ya, saudara, katakan sesuatu kuasa untuk menyembuhkan luka batin saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, untuk hal ini kita akan bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. 1, 2. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang kekasih, 3 ayat ini hebat sekali ya. Dan ini subtemanya adalah manusia baru ya. Saudara lihat ya di Alkitab, manusia baru. Terus siapakah manusia baru? Adalah orang yang harus sudah menanggalkan hidup yang dahulu, yang lama. Ya saudara, sehingga dengan demikian dia boleh memiliki sesuatu kapasitas ilahi, kemampuan ilahi. Saudara mesti tahu, Yesus berkata, tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Amin. Di mana ada terang, maka gelap diusir keluar. Kata firman Tuhan. Nah, jadi hidup yang lama saya yang gelap, hidup lama saudara yang gelap, itu harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan. Dan kita tampil di hadapan Tuhan, menjadi manusia baru. Nah, barulah, ya saudara, sesudah kita menjadi manusia yang dibaharui oleh Roh Kudus, maka barulah kita bisa meraih segala perjanjian-perjanjian Allah yang luar biasa. Ya, contohnya di sini, saudara, supaya kamu dibaharui, ayat 23, di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, itu dimulai dari ayat 22, ya saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Daging, ayat 22 ditanggalkan. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan kedagingan kita, dosa kita harus kita tanggalkan. Manusia yang lama, katakan manusia lama saya harus saya tanggalkan. Baru ayat 23 saya boleh mendapat pembaharuan. Ya, saudara, jadi Tuhan perlu kerjasama saya, kerjasama saudara. Ya saudara, Dia kalau memaksa kita menanggalkan tubuh kita, manusia lama kita, matilah kita. Jadi kalau Tuhan tidak ingin kita mati, Tuhan ingin kerjasama sama kita. Nah ini jelasnya. Dia ingin kita kerjasama dengan Dia. Nah, kamu tanggalkan hidup dagingmu yang lama. Baru kamu akan aku beri hidup yang baru. Saudara. Tetapi bagi orang-orang pembandel, mereka yang tidak takut dan tidak menghiraukan suara Roh Kudus, tidak mau menghiraukan suara firman, mereka tetap pada memakai hidup lama,
manusia lama, sehingga Tuhan terpaksa dengan keras menanggalkan manusia lama mereka, terus mati dan masuk neraka. Saudara, itu sebab bahaya sekali bila seorang anak Tuhan, dia tidak mau sadar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saya tidak mau kerja sama dengan Tuhan. Saya tetap mau hidup dengan yang lama, tetapi saya ingin menerima hal-hal yang bagus dari Tuhan. Ya, saudara, kan tidak mungkin. Di mana terang ada, gelap harus diusir keluar. Saya mau tetap pegang gelap saya. Tuhan, tolong beri kepada hamba jawaban doa, keajaiban, mujizat, kemuliaan. Tapi saya hidup dalam hidup yang lama, hidup dalam daging. Saya tidak mau menanggalkan. Saudara, menurut saudara bagaimana? Kan tidak mungkin. Tuhan bekerja sama dengan orang kayak begini, nggak bisa. Tetapi kalau saudara dan saya penuh dengan kerendahan hati, penyerahan diri kita dan berkata, amin Tuhan, hamba akan lakukan. Hamba mau meninggalkan semua hobi, kebiasaan, dan kesukaan hamba yang lama yang berdosa. Dan tolong beri kepada hamba kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya hamba hidup baru di dalam Engkau. Nah, itu baru jadi. Katakan, itu baru jadi. Itu baru klik dengan Tuhan. Itu baru deal dengan Tuhan. Amin. Jadi di sini rahasianya kenapa saya tidak pernah bisa dealing dengan Tuhan. Saudara tidak pernah bisa sesuai klop dengan Tuhan. Karena kita masih ngotot dengan hidup lama kita. Saudara, kata kemerdekaan jiwa dan roh ini nggak bisa kita dapat di dalam dunia. Ini adalah pekerjaan Allah dari sorga. Ini adalah karunia Roh Kudus. Kalau seseorang merasa tidak mampu, Tuhan, hamba terlalu kuat, faham keduniawian, penyembahan berhala barangkali, ya, perdukunan, black magic, terlalu kuat Tuhan. Pergaulan bebas terlalu kuat. Saudara, maka saudara tetap boleh minta tolong kepada Dia, supaya semua aspek hidup kita orang yang lama dengan kekuatan Allah, katakan dengan kekuatan Allah, akan direnggut dari hidup saya, sehingga saya merdeka. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ciri yang khas daripada orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan ada pada ayat 24, perhatikan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, terus apa? Kekudusan apa? Yang sesungguhnya. Saya dan Anda tidak bertopeng, tidak munafik, tidak pura-pura. Ya saudara, barangkali selama ini kita pura-pura kudus. Tetapi kalau saya dan saudara betul-betul menerima jamahan dari tangan Tuhan, ayat 22, saya mau. Ayat 23, Tuhan mau. Ayat 22 dan 23, bekerja sama. Saudara, maka saya dimerdekakan. Saudara dimerdekakan. Maka kita bisa berjalan di dalam hidup yang kudus sesungguhnya. Katakan sesungguhnya. Original. Saudara, tidak tipu-tipu. Tidak pakai topeng segala, tidak. Ya, itu sebab kekudusan yang sesungguhnya, the pure sanctification of your life is if you totally surrender your life and you leave everything that is worldliness and put it behind you, far away from you, then God will working together. He will do something that great cooperative with you, and nothing is impossible for us as a human being only can live in the sanctity of God, in the holiness of God. Jadi saudara, orang hidup bisa suci apa tidak itu bukan karena dia harap diperhatikan, tetapi karena dia mau kerjasama dengan Tuhan. Ya saudara, itu bayangannya demikian. Saya cuma punya modal badan, tenaga. Ada seseorang datang pada saya, Pak Timothy, apakah mau kerja dengan saya? Nanti saya modalnya, saya semua perlengkapannya, Pak Timothy yang menjalankan. Ya itulah saya cuma menjalankan. Semua kekuatan, semua modal, semua manajemen, semua ada pada Tuhan, Allah Roh Kudus. Saya cuma jalankan.
Karena saya merasa saya tidak mampu. Kalau saya tidak ambil dealing ini, kerjasama ini dengan Tuhan, habis saya hidup dalam dosa. Saudara, itu sebab saya mengambil keputusan, baik Tuhan, Engkau yang membiayai semuanya, Engkau yang mengadakan semuanya, Engkau yang mengatur dan memberi kekuatan dan kemampuan pada hamba. Hamba tinggal menjalankan. Tuhan bilang, deal. Oke, ayo sekarang kita jalan. Saudara, disitulah seringkali saya dan Anda, kita tidak bisa menerima dealing dengan Tuhan. Kita kenapa? Karena kita masih kepingin, kita mau bekerja sama dengan duniawi, dengan orang-orang yang berdosa, dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Kita masih kepingin. Itu sebab Tuhan tidak bisa total untuk memerdekakan kita dan menyembuhkan luka batin kita. Ini adalah dasar dari apa yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi kalau seseorang dia tidak ambil kesempatan kerjasama dengan Tuhan, maka dia sampai mati, dan itu berarti sampai masuk neraka. Dia tetap tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau dia masih hidup, dia hidup dalam luka batin yang sangat abses dan sangat parah. Dan kalau dia mati, saudara sudah tahu kemana dia pergi. Saudara, itu sebab pelajaran menyembuhkan luka batin adalah sangat-sangat penting. Mumpung kita orang masih bisa dengar, kita masih bisa memperhatikan, bagus saudara mendapat kesempatan emas dari Tuhan. Jangan menyimpan luka batin. Saya ulangi lagi, luka hati antara orang dengan orang per orang. Luka batin adalah antara orang dengan Allah. Coba musuh kita, saudara, dan sesuatu yang gak bisa cocok sama kita adalah Allah, bukan orang. Saudara, itu sebab luka batin ini sangat penting untuk segera disembuhkan. Ya atau tidak? Ya, yang ya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ya. Yang pertama sejarah luka batin, dan yang kedua nanti adalah anatomi luka batin. Sejarahnya adalah setan menjajah jiwa dan roh manusia. Saudara, jadi kalau luka hati, sejarahnya ada orang sakit hati sama saudara, atau orang nyakitin saudara. Atau saudara tidak sadar, saudara nyakitin dia, lalu dia balas 7 kali lipat kepada saudara. Maka sakit hatilah saudara. Dalam hati saudara-saudara mengatakan, aku cuma nyenggol kamu begitu saja, tetapi kamu menusuk aku dengan belati. Nah, itu luka hati, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara dengan Tuhan, contoh, kita tahu firman, tetapi kita melanggarnya dengan semena-mena. Dengan sangat jelas saya melanggar, saudara melanggar. Saudara, kita membuat luka batin di dalam hidup kita. Yang rugi kita orang, bukan Tuhan. Saudara, Tuhan cuma ngelus dada aja, ya ampun anakku, kamu kok segitunya sama aku. Ya saudara, tapi kitalah yang menerima akibatnya. Kita terluka batin kita. Karena batin atau roh kita ini, ya saudara, itu adalah ciptaan dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang bisa direparasi. Ya, kalau tulang patah ataupun ada luka terbuka, maka tulang patah disambung lagi atau diberi implan logam platinum di dalamnya. Kalau terbuka, luka terbuka dijahitlah, atau dengan sesuatu diambilkan dari kulit jaringan daging di tempat lain dan dipindah ditransplantasikan ke luka yang terbuka. Itu bisa. Kalau luka batin tidak bisa. Luka batin harus ada perdamaian dengan Tuhan dan janji untuk hidup tidak merobek luka itu kembali terbuka. Saudara, ya, itu sebab para kekasih, ini adalah pelajaran yang penting. Bagian pertama saya sudah sebutkan, yaitu apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah konflik dengan Allah. Katakan, yang menyebabkan luka batin saya adalah konflik dengan Allah. Ya. Nah, konflik itu apa? Kata konflik adalah pertengkaran, permusuhan, hadap-hadapan. Ya.
Apa sih konfliknya dengan Allah? Nggak berani kita langsung begitu nuding-nuding Tuhan, begitu tidak berani. Tetapi ini dia penyebabnya. Ya saudara, satu kalimat yaitu berapa lama lagi. Orang yang selalu bertanya berapa lama lagi, dia bikin satu kasus belli dalam ilmu perang. Artinya dia cari gara-gara. Saudara, di perbatasan dia lempar granat lewat perbatasan. Itu kasus belli. Ya, atau satu penjaga perbatasan di sebelah sana dari jarak jauh dari sebelah sini ditembak mati. Itu yang memicu perang. Saudara, kasus belli saya dengan Tuhan yang menghasilkan luka batin pada saya adalah satu kalimat ini. Berapa lama lagi Tuhan? Ini menunjukkan bahwa saya tidak terima. Saya nggak bisa nerima Tuhan, kebijakanmu yang terlalu lama. Kapan sih kau jawab? Kalau sampai aku tidak kuat gimana Tuhan? Tuh lihat, malah mulai mengancam sama Tuhan. Kalau aku sampai tidak kuat gimana Tuhan? Saudara, bayangin bagaimana kalau Tuhan jawab, lakukan apa yang kamu mau. Kalau kamu tidak bisa sabar menanti kepadaku, dan kamu selalu protes, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Oke, lakukan apa kamu mau sekarang. Silakan. Repot kita. Saudara, pemazmur menuliskan ada 5 items, ada 5 kasus. Yang pertama, kau lupakan aku. Berapa lama lagi kau lupakan aku? Kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku Tuhan? Yang ketiga, berapa lama lagi aku harus khawatir? Yang keempat, berapa lama lagi harus sehari-hari aku bersedih hati? Yang kelima, berapa lama lagi musuhku arogan terhadap aku? Kelihatannya yang paling berat, paling bawah ini. Yang kelima ini. Tuhan, aku jengkel, aku jadi murub ini Tuhan. Berapa lama lagi kau biarkan musuhku arogan sekali kepadaku? Tidak bolehkah aku membalasnya? Tidak bolehkah aku menghancurkan dia? Saudara, kata berapa lama lagi? Kata yang biasa kita bilang. Ya, saudara, itu kalau saudara order ya di GoFood atau di platform-platform jual beli melalui komputer, melalui internet, ya saudara bisa tanya, saudara bisa chat, berapa lama lagi datangnya? Ini aku sudah lapar kok belum datang. Nah saudara, tapi untuk Tuhan, engkau membuat luka batinmu sendiri. Ya saudara. Nah bagian pertama adalah bagian konflik kita dengan Allah. Bagian kedua, yang saya ingin kita semua memperbaikinya pada malam hari ini adalah apa? Damai dengan Allah. Saudara, sangat mudah. Tuhan itu mengubah keputusan gampang sekali. Tidak perlu saudara ngeluarin uang banyak. Tidak perlu saudara puasa 40 hari. Hari ke-41 saudara mati. Tidak perlu. Saudara, engkau hanya perlu berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah langsung jatuh hati sama saudara. Coba, kayak apa? Ada Allah kayak begini. Kita orang punya kebandelan, kita punya keberanian, kita punya kurang ajar luar biasa kepada Tuhan. Tapi begitu saya mau damai dengan Tuhan, dia jatuh hati sama saya. Dia bukan hanya mengampuni, dia melupakan semua keberanian saya kepadanya. Saudara, itu sebab kita perlu belajar bagaimana luka batin ini bisa disembuhkan. Yaitu bila kita damai dengan Allah. Punya Allah juru selamat, punya Bapa, punya Raja di atas segala raja. Punya penyembuh Jehovah Rafa, punya penjamin Jehovah Jireh. Punya pemenang Jehovah Nisi. Aduh, coba saudara menerima mempunyai Allah yang begitu komplit dan begitu gampang. Tidak ada sesuatu syarat. Syaratnya cuma anakku, kamu mau damai dengan aku. Aku enggak
kamu nggak mau ngelawan aku lagi, oke, jangan konflik lagi sudah. Ya, aku nggak mau dengan konflik dengan kamu. Kalau dengan orang yang aku tidak sayangi, ayo kita konflik satu kali habis. Tapi kalau dengan kamu, please jangan. Saudara, itu sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa, maha kasih, maha penyayang. Saudara, Dia adalah El Shaddai, Yel Shaddai yang punya dada. Loh, kurang apa kita? Kok malah ngajak konflik dengan Allah dengan selalu bertanya berapa lama lagi? Saudara, bagi saudara yang tidak hadir pada minggu kemarin, saya beritahu. Bapak tua ini, Abraham, dia itu sampai kalau dia menikah pada umur 16 tahun. Pada dewasa itu, pada zaman dahulu itu, 14 tahun harus kawin. 15 tahun oke. 16 tahun sudah kelamaan. Sudah ketuaan. 16, katakanlah 17 tahun dia kawin. Dan dia baru punya anak. Umur 100 tahun. Berapa tahun dia nunggu? Tolong jawab. Berapa? 84 tahun. Coba. Dia nggak pernah tanya. Coba teliti Alkitab saudara. Siapa tahu Alkitab saudara rodo aneh. Ada tulisan, berapa lama lagi Tuhan? Itu nggak ada. Ya saudara, dia tidak pernah tanya berapa lama lagi. Tetapi apa yang dia lakukan? 84 kali 365 hari. Saudara, saben pagi dia menyembelih seekor anak lembu jantan umur 1 tahun. Putih tanpa cacat celah. Dia persembahkan dalam korban bakaran kepada Allah Bapa di sorga. Dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sudah 84 tahun. Setiap hari dia kasih korban sama Tuhan. Dan dia tidak pernah berani berkata, berapa lama lagi Tuhan? Lalu di otaknya mulai bekerja. Dia punya suipua. 84 atau aku sekarang sudah 50 tahun nunggu kali 365 hari kali berapa ekor kali seekor jadi berapa ribu ekor Tuhan aku persembahkan kepadamu dan berapa lama lagi aku harus melakukan ini bukan perintah Tuhan, ini dia mau, korban itu dia mau, bukan Tuhan memberi perintah Abraham kamu saben pagi kasih korban kepadaku maka pada suatu pagi aku akan memberi kepadamu, tidak, ini adalah dia punya niatan hati sendiri. Dia punya gerakan dalam hati. Saudara, istrinya selalu mendampingi dia, Sarai. Dan mengikuti dia kemana dia akan menyembelih korban dan membakar korban bakaran. Saudara, karena mereka suka berpindah-pindah tempat. Saudara, dalam hati si Sarah, suamiku luar biasa. Aku melihat dia sendiri berjuang supaya aku bisa hamil, aku bisa mengandung. Saudara, tanpa diketahui oleh suami, dia meneteskan air mata. Setiap kali suaminya berkorban, dia menangis kepada Tuhan. Saudara, saya beritahu kepada saudara, mereka tidak melawan dan mereka tidak protes. Berapa lama lagi Tuhan? Bagaimana sekarang dengan saya dan saudara? Kita belum dijawab berapa hari aja, atau berapa bulan, atau mungkin 7 tahun kita belum terima jawaban doa, atau berapa lama. Atau bahkan 2 jam belum dijawab sama Tuhan, kita sudah protes sama Tuhan. Coba, saudara bikin luka batin dalam hidupmu. Tapi Abraham tidak. Istrinya tidak. Setelah selesai memberi korban, mereka berdua mencoba untuk menguasai perasaan mereka. Abraham merangkul istrinya dan berjalan pulang masuk ke kemahnya. Tanpa perkataan apa-apa. Tidak kepingin mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, coba dicontoh orang ini. Ini orang zaman dulu kala. Zaman bahuela banget. Tetapi dia mempunyai intuisi dan sensitivitas yang luar biasa tentang siapa Allah. Saudara,
Saya ingin malam hari ini kita berdamai dengan Allah untuk apapun yang saudara telah langgar, yang itu akan membuat saudara mempunyai luka batin. Itu sebab saya ingin saudara datang sore ini, supaya saudara membereskan dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, saudara dan saya tanpa perkataan negatif. Semua katakan, tanpa perkataan negatif. Tuhan tahu keadaan saya. Saudara, harusnya Tuhan tahu keadaan saudara itu pasti. Cuma kita ini mengeluarkan kata dan pendapat negatif sama dia. Sekarang saudara sebagai jemaat Tuhan dan saya gembala Anda memberitahu bagaimana kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dengan tanpa menyakiti dia. Jalani semuanya dengan tulus, dengan taat, dengan tundukkan diri saudara kepadanya dengan tanpa protes apapun. Orang protes, dia rugi sendiri. Saudara, kita akan lihat sekarang bagaimana damai dengan Allah tersebut. Yang pertama, saudara, pada kasih setiamu aku percaya. Wah, ini sangat kosok baline ya. Dengan berapa lama lagi tadi ya? Kau lupakan aku, kau sembunyikan wajahmu, aku harus khawatir. Tetapi kalau mau damai dengan Allah beda. Pada kasih setiamu Tuhan, aku percaya. Saudara, coba kalimat yang singkat ini sudah menutup kemungkinan luka batin dari hidup kita. Tuhan, pada kasih setiamu, hamba percaya sepenuhnya. Coba. Saudara bisa percaya pada orang yang tidak setia kepada saudara. Saudara bisa percaya pada orang yang sebetulnya dalam hati saudara ragu dan bimbang. Integritas dia, saudara. Tetapi saudara harus percaya sama dia. Masa kepada Tuhan saudara tidak percaya? Heran banget. Ya. Itu sebab kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan, itu harus saudara pegang. Saudara harus memegangnya sampai kau mati. Bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia bisa dipegang setiap perkataannya, setiap janjinya, setiap firmannya. Saudara, kalau saya dan saudara bisa pegang dia, maka saudara langsung engkau kembali dipeluk oleh Tuhan. Dan engkau damai dengan Tuhan. Itu sebab saya ingin supaya kita berdamai dengan Allah. Yang mau angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, malam hari ini, hamba ingin memperbaiki hubungan pribadi hamba dengan Engkau. Karena hamba seringkali protes, bertanya-tanya negatif, yang menyakiti hatimu. Padahal Engkau sudah mempunyai rencana untuk menolong hambamu. Ampunilah hamba dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengampuni segala kelancangan kami dan kekurang mengertian kami. Bahwa Engkau mempunyai hati yang begitu sensitif. Tetapi kami mempunyai hati yang begitu garang dan brutal. Kiranya Engkau mengampuni kami. Supaya Engkau tidak menjatuhkan hukuman. Dan segala protes kami tidak menghasilkan luka batin. Tetapi pada malam hari ini, kuasa darah anak domba Allah menyucikan kami. Dan menguasai kami. Sehingga kami dikuduskan. Putih bagaikan salju. Putih bagaikan bulu domba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.